adanya gonjang-ganjing informasi yang tidak keruan-keruan pada akhir-akhir ini semakin membingungkan kami selaku rakyat awam. Oleh sebab itu, saya pribadi dan saya yakin kebanyakan rakyat Indonesia juga menginginkan hal seperti yang saya mau terangkan ini. Saya minta kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menangani masalah COVID-19 ini seperti DPR misalnya, atau pihak manapun yang bisa, silakan kalian semua membentuk tim pencari fakta untuk membuktikan apakah statement Ibu Louis ini benar, terbukti apa tidak. Dan apakah yang dilakukan oleh pihak yang menangani COVID-19 selama ini itu benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh atau benar, atau memang ada nilai-nilai rekayasa di situ yang membuat negara ini rugi, yang membuat rakyat ini sengsara, yang membuat rakyat ini takut. Termasuk saya pribadi sangat takut dan takut divaksin. Jujur saja saya sangat takut, bukan tidak mau divaksin, tapi saya takut divaksin karena saya melihat banyak sekali berita-berita yang seleweran itu yang sangat menakutkan, baik yang datang dari luar negeri, dalam negeri, para ahli kesehatan, dan orang-orang yang ahli di bidang COVID. Banyak sekali berita yang gonjang-ganjing, yang membuat, yang menakutkan kita. Jadi oleh sebab itu, pihak-pihak yang punya kewenangan, silakan bentuk tim pencari fakta. Silakan uji apa yang dikatakan oleh Dr. Louis itu disesuaikan, diselaraskan dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini. Fakta-fakta di lapangan sangat banyak. Ada yang meng-COVID-kan orang yang bukan penyakit COVID. Ada juga berita yang mengatakan bahwa meninggalnya seseorang itu bukan karena virus, tapi karena salah obat dan lain sebagainya. Jadi itu tolong, itu harus dibuktikan secara transparan oleh para ahli, oleh tim yang netral, tim ahli. Kalau tidak ada di Indonesia, datangkan di luar negeri sana, datangkan ahli dari luar negeri yang netral, baru dilakukan pengujian secara terbuka, biar rakyat ini tahu. Rakyat ini tidak takut. Jangan main intimidasi aja rakyat. Tidak ada guna itu. Yang berguna itu lakukan penelitian, lakukan uji terhadap statement orang yang kalian menganggap bahwa itu hoak dan lain sebagainya. Kami rakyat tidak mengerti itu. Paham? Bentuk tim pencari fakta atau apapun namanya itu, agar informasi ini bisa jelas, tidak membingungkan rakyat. Itu mungkin saya agak emosi mohon maaf, karena saya sendiri lillahi ta'ala takut. Bukan tidak mau, tapi takut melihat fenomena yang sedang berkembang saat ini. Dan terkait ajakan debat beliau di televisi, saya menolak dengan tegas
karena beliau sudah memaki teman saya menggunakan kata-kata kotor. Jika Ibu Louis tidak meminta maaf kepada teman-teman saya karena telah memaki teman-teman sejawat saya dengan kata-kata kotor, maka saya tidak akan meladeni debat ilmiahnya. Itu bukan debat ilmiah, tapi debat kusir. Itu alasan saya hanya mau ngopi karena dia memaki guru dan memaki teman saya. Sehingga hal ini harus dibuktikan secara ilmiah dan sesuai mau dia. Para ahli sengaja berkumpul untuk menyaksikan pendapat dia. Sekali lagi buat Ibu Louis dan buat para netizen yang menyebarkan statement Ibu Louis, Anda juga bisa dikenakan penyebaran informasi yang bohong jika tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Hati-hati dalam menyebarkan informasi. Dokter Tirta yang terhormat, ya. Kami selaku rakyat awam tidak terlalu tertarik ingin mendengar statement-statement yang bernada intimidasi yang tidak ilmiah, ya. Yang ingin kami dengar adalah jawaban Anda selaku seorang yang mendapat rekomendasi dari ID untuk menjawab, untuk berbicara. Anda mestinya menjelaskan secara ilmiah, secara ilmu kedokteran yang Anda miliki, seperti yang dilakukan oleh Dr. Louis, ya. Itu yang mesti Anda lakukan. Bukan Anda malah berbicara selaku seorang penegak hukum, aparat penegak hukum, yang menjelaskan bahwa siapa yang menyebarluaskan informasi bohong dan lain sebagainya itu akan mendapatkan, akan Anda lapor, akan diproses hukum, dan bukan. Karena itu ya boleh saja, siapapun boleh saja untuk berkata seperti itu. Akan tetapi dalam konteks ini Anda diharapkan oleh rakyat seluruh Indonesia ini ingin mendengarkan penjelasan dari pihak Anda, pihak ID, pihak yang ahli di bidang kesehatan, bidang COVID, menjelaskan secara mendetail, secara ilmiah tentang gimana sih jawaban terhadap apa yang menjadi statement Ibu Louis itu. Itu loh. Bukan marah-marah, bernada marah-marah begitu, bernada intimidasi seperti itu. Itu tidak perlu. Rakyat tidak butuh mendengar seperti itu. Paham tuh? Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu. Ribuan dokter cap jempol darah dukung Dr. Louis. Kami sudah capek dibungkam, saatnya ungkap kebenaran. Namanya juga pandemi, Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dokter Siti Fadila. Iya, betul. Ya, dan Dokter Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa, Pak? Vaksin. Ya. Jadi gini, Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan, Pak, yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak.
Ya. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kematian karena satu penyakit ya tentu untuk dicari kepastiannya harus ada otopsi ya otopsi itu dalam mekanisme prosedur ilmiah itu seperti itu, apalagi satu wabah, satu penyakit ini sebetulnya kematiannya apa karena COVID-nya atau karena komorbidnya. Nah ini harus dilihat dari riset, harus ada studi gitu untuk menjadi dasar semua pihak, baik itu pemerintah, apalagi para peneliti ya, dan juga tentu untuk para klinisi dan juga informasi. Penyidik Barreskrim Polri secara resmi membebaskan Dr. Lois Owin yang terjerat dugaan kasus penyebaran berita bohong soal COVID-19. Namun pembebasannya itu dengan melalui beberapa syarat. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi menerangkan, tersangka telah mengakui pernyataannya yang membuat keonaran tidak berdasar riset terlebih dahulu. Selain itu, Dr. Lois juga berjanji untuk tidak menghalangi barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Slamet menyebut Dr. Lois mengaku semua pernyataannya itu merupakan sebuah opini yang membuat heboh dunia maya dan menimbulkan perdebatan tak berujung. Dalam perkara ini, Polri mengedepankan restoratif justice seusai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar permasalahan opini seperti ini tidak menjadi perbuatan yang dapat terulang di masyarakat. Saya pribadi mengapresiasi sangat mengapresiasi langkah Polri yang pada akhirnya ini membebaskan Dr. Lois. Walaupun bentuk pembebasannya seperti apa ya, wallahu alam, saya tidak terlalu paham, tapi saya memberikan 2 jempol kepada pihak kepolisian saat ini yang cukup bijak ya dalam menangani kasus Dr. Lois. Tapi bukan saya terlalu membela Dr. Lois ya. Cuman saya melihat realita masyarakat saat ini yang cukup heboh karena melihat Dr. Lois ditangkap. Karena ada sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap Dr. Lois itu bisa dianggap sebagai pahlawan yang membuka tirai persoalan yang sedang berkecamuk saat ini. Tapi ada juga yang mencibirkan apa yang dilakukan oleh Dr. Lois. Ya, terima kasih kepada pihak kepolisian.